Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan Juni. Kita bersyukur dalam bulan baru Tuhan menolong kita memasuki hari ini dalam kekuatan baru yang Allah berikan. Dan mari kita bersama-sama menyambut hari ini, menyambut bulan ini dalam kebenaran firman Allah. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih bahwa Tuhan sudah menolong kami memasuki dan menjalani serta menyelesaikan bulan Mei. Terima kasih hari ini Tuhan berikan kekuatan baru dan kami mau menyambutnya di dalam firman-Mu. Kami mau mengerjakannya di dalam kebenaran dan firman. Tuhan tolong kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang akan menolong kita. Bukan hanya sekedar menjalani hari ini, tapi kita akan kerjakan dan hadapi. Kita akan bersama-sama jalani bulan Juni bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca bersama-sama Amsal 12 dimulai dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam berkat Tuhan. Kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh penulis Amsal, oleh Raja Salomo dalam hikmatnya, sebagai orang yang berhasil memperoleh pengetahuan, memperoleh kekayaan yang begitu luar biasa, kita bersama-sama mendapatkan berkat-berkat, sebab ini adalah firman yang akan menolong hidup kita untuk hidup dan menjalani bulan Juni ini di dalam berkat Allah. Siapakah orang yang berada di dalam berkat Allah? Jika kita memperhatikan dalam bagian ini ada dua hal. Yang pertama, orang yang mendapat berkat Allah itu adalah orang yang rajin tangannya, atau orang yang rajin dalam pekerjaannya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ayat yang ke-27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ada berkat Allah yang diperoleh yang akan didapat oleh orang yang rajin, orang yang bekerja, orang yang berbuat, orang yang do something. Berkat orang yang rajin, apa yang diperoleh, apa yang didapat, orang rajin ini akan memperoleh kekuasaan. Yang kedua, orang rajin itu akan memperoleh harta yang berharga. Kekuasaan dan harta yang berharga. Sebenarnya kan orang rajin itu adalah orang yang mengerjakan pekerjaannya. Tapi apa hubungannya dengan kekuasaan? Karena orang rajin ini adalah orang yang bertekun. Orang yang bertekun dan sedikit demi sedikit akan terkumpul menjadi bukit. Orang yang rajin dia bisa akan menjadi penguasa dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi. Dia karena kerajinannya, karena dia tidak pernah menyerah, karena dia beristirahat tepat pada waktunya. Waktunya bekerja dia gunakan untuk bekerja, waktunya tidur ya dia gunakan untuk tidur, dan tidur secukupnya untuk kesehatannya, maka dia akan memperoleh kekuasaan. Artinya akan ada berkat lebih, ada kekuatan yang dia dapatkan. Bapak Ibu, banyak orang kenapa akhirnya seperti menjadi penguasa di pasar gitu ya. Penjual yang dagangannya besar menguasai pasar, kenapa? Itu adalah orang-orang yang rajin.
Karena orang yang malas tidak akan mendapatkan kekuasaan, bahkan dia akhirnya ya kerja paksa. Ya kerjanya gitu-gitu aja, ya kerja berat aja. Kenapa? Karena dia malas. Banyak tidurnya daripada kerjanya. Gitu, banyak tidurnya daripada kerjanya. Tidak rajin, tidak tekun. Dia lihat, oh ini melelahkan badan, udah dia nggak tanganin. Dia pilih-pilih. Orang yang rajin tidak pernah pilih-pilih. Apa saja dia kerjakan. Apa saja. Mau datangkan berkatnya kecil, berkatnya banyak, dia tangani aja, dia kerjakan semuanya. Itu bisa dapatkan uang dan dia bisa menjadi penguasa. Bahkan dikatakan orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Bapak Ibu Saudara, melebihi dari yang lainnya. Orang yang rajin mencari Tuhan, orang yang rajin mencari kebenaran Allah juga mendapatkan hal yang berharga. Bapak Ibu Saudara, jalani bulan Juni dengan semangat untuk bekerja. Jalani bulan Juni dengan semangat melayani. Karena orang yang melayani akan hidup di dalam berkat-berkat Allah, akan mendapatkan harta yang berharga, akan mendapatkan perkenanan akan Tuhan. Rajin, menjalani bulan Juni dengan rajin. Dan berikutnya begini, orang yang rajin itu adalah orang yang tidak khawatir, ya, menyampaikan perkataan-perkataan yang baik. Berkat yang berikutnya itu adalah jangan menyuarakan kekhawatiran, tapi sampaikanlah berita-berita baik, kabar-kabar pemberi semangat, kabar-kabar yang menggembirakan. Kalau kita rajin mendengarkan berita yang menggelisahkan, lalu yang kita sampaikan adalah kekhawatiran, maka ini perkataan yang tidak baik. Perkataan yang menyampaikan kekhawatiran itu membungkukkan orang. Kekhawatiran dalam hati karena dengar berita, dengar info, hatinya khawatir lalu disampaikan, maka membungkukkan orang, menyusahkan, membuat berita-berita yang mengkhawatirkan, membuat orang menjadi tidak punya semangat. Tetapi berita-berita baik, kabar baik, perkataan yang baik menggembirakan orang sehingga orang juga bersemangat. Nggak bungkuk tulangnya gitu ya. Males ya. Nggak ada semangat. Tapi kalau berita baik, semangat tegap. Mengerjakan sesuatu dengan semangat. Dan orang yang benar tidak menyampaikan berita khawatir, tidak menyampaikan berita kekhawatiran, tapi orang benar menyampaikan kabar baik. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam kebenaran Allah, bekerja dengan rajin, ada pertolongan Tuhan, terus saja bekerja, terus saja bertekun, ada kabar baik. Sekalipun dunia sekeliling ini kabarnya tidak baik, beritanya buruk, tapi ada berita baik dari firman yang diperdengarkan, yang diperkatakan, dan ini memberikan semangat pada dirinya. Dikatakan orang benar itu mendapati tempat penggembalaan. Tempat penggembalaan itu apa? Kumpulan padang rumput hijau yang tempatnya air yang tenang. Orang benar, orang yang menyampaikan perkataan-perkataan baik, kabar baik yang disampaikan, dia akan dapat tempat penggembalaan. Keren sekali ini. Dikala sekelilingnya kering, dikala sekelilingnya tidak ada hujan, tapi orang benar akan mendapatkan tempat penggembalaan. Dia akan menangkap buruannya, bahkan lebih dari itu akan mendapatkan harta yang berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita menikmati bulan Juni, menyambut dengan semangat dua hal. Semangat untuk bekerja dengan rajin dan semangat hidup di dalam kebenaran. Jangan bicarakan kekhawatiran, bicarakanlah kebaikan, bicarakanlah kebenaran firman.
kebenaran janji-janji Tuhan. Sampaikanlah berita-berita pengharapan. Dikala berita-berita media sosial, berita buruk, berita yang menggelisahkan, tapi kita anak-anak Tuhan menyampaikan berita baik, berita pengharapan, berita kebenaran, kita akan mendapatkan tempat penggembalaan. Kita akan punya pengharapan, kita akan punya kekuatan untuk menjalani bulan Juni ini, dan berkat Tuhan menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan dengan hidup rajin, dengan hidup dalam kebenaran. Mari kita bersama mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Dengan firman-Mu kami percaya, kami terima firman-Mu. Dengan kekuatan Allah kami punya semangat untuk hidup rajin, semangat hidup dalam kebenaran, tidak memperkatakan kekhawatiran, tapi memperkatakan janji pengharapan, kabar baik di dalam firman itu. Dalam hidup kami perkatakan firman-Mu, kami jalani bulan Juni, kami sambut bulan Juni, kami siap melayani, kami siap bekerja bersama dengan Tuhan yang memberkati kami dan memberikan firman ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.